seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misal Aisyah Nur Hafizah Sugandi yang berasal dari kelas 8A. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan materi untuk kelas 7 menit. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas karunia dan nikmatnya kita bisa selalu beraktivitas sehari-hari dan juga selalu mendapatkan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang. Baik, di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan materi tentang bahaya berbohong dan pentingnya keutamaan kejujuran. Tahu gak sih, orang yang berbohong itu tuh benar-benar gak disukain sama Allah dan Rasul, dan kemungkinan juga gak disukain sama orang-orang yang di sekitar kita. Karena orang yang berbohong itu bisa menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Allah berfirman pada Quran surah Al-Isra 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Innas sam'a wal bashara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani diminta pertanggungjawabannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, ia berbicara tapi ia berdusta, ia berjanji tapi ia mengingkari, ia diberi amanah tapi ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berbohong itu pastinya mendapatkan dampak dan juga akibat. Dampak dan akibatnya tentunya gak cuma 1 atau 2, tapi aku di sini bakal menyampaikan yang aku kuasai. Yang pertama, kehilangan kepercayaan. Orang yang berbohong akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Siapa yang di sini punya teman bercerita? Aku nyaranin kalian semua gak terlalu terbuka dan gak terlalu mendetailkan, menjelaskan keseluruhan masalah kalian yang terbilang privasi kepada orang lain. Misalkan itu masalah di keluarga, karena keluarga itu termasuk kalian lumayan privasi ya, apalagi dalam masalahnya. Terus juga masalah dengan teman baik kalian yang mungkin itu juga terbilang privasi, karena takutnya di era sekarang ini tuh masalah adanya perseteruan itu karena orangnya tuh cepuan ini tuh dalam bahasa sekarang tuh dikenalnya cepuan ini tuh artinya tuh kayak orang yang ngadu gitu loh ke orang lain dan menceritakan cerita kalian ke orang lain, sehingga orang lain tuh bisa ngedengar cerita yang kalian seharusnya cuman dia doang yang tahu, tapi ternyata orang lain juga tahu. Jadi aku nyaranin, walaupun kalian punya teman cerita, lebih baik kalian ya cerita yang ringan-ringan lah, gak sampai ke masalah-masalah dan juga privasi diri kalian sendiri. Yang selanjutnya adalah kerusakan hubungan. Apalagi ya kalau misalkannya kalian ini udah berhubungan sahabat sejati ataupun pasangan kayak bertahun-tahun. Menurut aku, buat apa kita berhubungan selama itu tapi isinya tuh cuman kebohongan? Kayak kan kita udah mengenal satu sama lain, walaupun kamu salah, kamu ngapain bohong gitu? Kayak maksudnya kita udah satu sama lain tuh udah saling kenal jauh dong. Kayak mungkin aja dengan kesalahan kamu itu aku bisa maafin kamu, tapi kenapa kamu harus berbohong? Karena apalagi kalau bertahun-tahun nih, terus tumpukan kebohongannya udah bertumpuk-tumpuk, gak bisa dimaafkan dengan cuma kata maaf. Kan itu susah, pastinya bakal lanjutan, karena itu pasti sakit ke hati bagi orang lainnya, bagi korbannya. Yang selanjutnya adalah rasa bersalah dan stres. Orang yang berbohong memiliki rasa bersalah, tapi dia juga memiliki rasa bangga. Bangga apa? Karena bangga bisa membohongi dan bisa membodohi kita semua. Tapi kadang juga mereka stres atau khawatir. Kenapa khawatir? Karena mereka takut kebohongan mereka akan terungkap suatu saat nanti. Yang selanjutnya ini tentu aja citra diri yang buruk. Kemungkinan kita bakal dicap sebagai orang yang pembohong. Terus dosa, tentu banget dosa ya. Apalagi kalau misalkannya kalian
menutup kebohongan dengan kebohongan lagi, terus kebohongan. Tentunya itu bakal dosa berlipat-lipat kali ganda, bukan pahala berlipat ganda, tapi dosa berlipat ganda ya. Nah, terus tentunya dampak dan akibatnya itu bukan cuma bagi pelaku doang, tapi ternyata bagi orang lain juga bisa. Contohnya, untuk bagi sang pelaku yang selalu berbohong ini, mereka tidak bisa mendapatkan lagi kepercayaan dari orang lain, dan juga hati nuraninya yang mungkin kurang, terus juga kurang dekatnya dengan Allah dan juga teman-temannya kurang didekatkan. Dan bagi orang lain tuh ini bisa menyebabkan kesalahpahaman dan juga perseteruan dan juga menyebabkan kerugian bagi mereka yang terkena korbannya. Nah, yang selanjutnya itu merupakan keutamaan kejujuran. Keutamaan kejujuran adalah sifat yang sangat mulia dan terpuji. Allah dan Rasul mencintai orang-orang yang berbuat jujur, karena kejujuran itu membawa keberkahan dalam hidup, mendatangkan kepercayaan dari orang lain, dan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran itu mendatangkan kepada kebaikan. Kebaikan mendekatkan seseorang ke surga." Dan senantiasa seseorang melakukan kejujuran dan mencari kejujuran sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, karena kan kita sebagai orang Muslim, kita harus menjaga perbuatan kita dan harus menjaga kejujuran dalam perkataan dan perbuatan kita. Jangan sekali-kali kita berbohong walaupun kita berada dalam situasi yang terdesak dan situasi yang mungkin kita lagi dalam situasi sulit. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu berada di sisi kita, dan Allah selalu tahu apa yang perbuatan yang kita lakukan. Mari kita berperilaku jujur dari diri kita sendiri, karena kalau misalkan kita udah terbiasa dengan berbuat jujur, insya Allah pribadi kita bakal lebih baik dan juga mungkin senantiasa bakal dicintai oleh Allah dan juga sesama manusia. Demikianlah kuliah 7 menit singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian ataupun juga salah arti dalam hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.